Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu semua, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dalam podcast Bawaslu Samarinda. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Nah, pada episode kali ini, podcast Bawaslu Kota Samarinda, kehadiran nih dua narasumber menarik lagi nih, yang sangat menginspirasi mudah-mudahan. Yang pertama, tidak asing lagi nih bagi kita semua ya. Bapak Sugeng Prasetyo selaku anggota Bawaslu Kota Samarinda sekaligus koordinator divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Wah, banyak Pak ya. Satu divisi ada 3 nih ya. Gimana Pak? Apa kabar? Sehat Pak hari ini Pak? Sehat, Alhamdulillah. Kemudian narasumber yang kedua kita dari Pak, maaf saya takut salah ini Pak penyebutannya namanya nih Pak. Bapak Haji Nasrun selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Apa kabar Pak? Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ngobrol-ngobrol santai nih dengan kedua narasumber kita pada hari ini. Nah, yang mau saya tanyakan pertama nih Pak, ini menarik ini. Mungkin nanti Bapak Nasrun tanggapin, saya ke Pak Sugeng dulu. Pak Sugeng, ini menarik banget nih hari ini Pak. Biasanya kan di Bawaslu Samarinda ini kan Pak ya, koordinasinya sama KPU, Disdukcapil, Kejaksaan, TNI, Polri, nah dan lain-lain lah. Saya ini baru menemukan ini koordinasi dengan Kementerian Agama. Ini tolong Pak, kita jelaskan ke sahabat-sahabat semua. Saya juga Pak terutama. Nanti Pak Nasrun tanggapin untuk selanjutnya. Silakan Pak. Baik. Mungkin kesannya saya nggak tahu kabupaten kota yang lain seperti apa, tapi yang jelas ketika turun aturan Perbawaslu 1 tahun 2025 tentang pengawasan, kalau kita di Bawaslu itu kan idiomnya kan pengawasan, ya, pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Itu harus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Salah satunya adalah di dunia pendidikan. Selama ini saya lihat tracknya yang dijalankan oleh teman-teman Bawaslu itu selalu gandengin teman-teman dari dunia pendidikan yang bukan lintas agama, artinya yang tidak berbasis agama. Nah, kenapa harus sampai ke sini? Ya, pertama cakupannya Kemenak itu, Kementerian Agama di Kota Samarinda itu, setelah saya ulir satu persatu, saya buka bab per bab itu, rupanya banyak Pak gitu. ya. Karena agregat nanti ketika kita ngomongin pemilih pemula itu tidak hanya berbasis di dunia pendidikan formal seperti SMK, SMA dan SLB misalnya, tetapi juga ada di lingkungan pondok pesantren, di lingkungan madrasah aliyah. Tadi Bapak Pak Nasrun sempat juga menyampaikan ada 16 pendidikan di sektor agama. Ini nggak pernah kita sentuh Mas. Tidak pernah disentuh Pak ya? Nggak pernah disentuh, nggak pernah kita angkat, nggak pernah kita gandeng, kita ajak jalan bersama, nggak pernah. Kalau pernahnya itu kalau pas pemilu dari Kemenak itu yang hadir biasanya yang tukang ini apa? Mohon maaf bukan tukang apa? Rohaniawan itu. Setahu saya itu, karena saya pernah disebutkan seluruh pengawas kecamatan itu dilantik. Saya bingung baginya yang umat Kristiani. Iya betul. Jadi double ini yang mana? Jadi di beda jamnya. SKST-nya cuma 1. Jadi satunya nggak dapat honor. Jadi bingung saya. Tapi kembali kepada pokok persoalannya bahwa stakeholder dari Kemenak ini kami sangat perlu karena nanti pada saat rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan kita bisa memberikan masukan dan saran untuk KPU. Saya kira gitu. Bagaimana Pak tanggapannya Pak Nasrun? Baik, terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman Bawaslu, khusus Mas Sugeng yang telah berkenan hadir beserta rekan-rekan dari Bawaslu. Melalui podcast ini kami menyambut gembira atas kedatangan teman-teman ke sini. Tentu ini langkah yang positif karena menurut Bapak setiap warga negara punya hak politik. Betul. Hak dasar politik itu harus kita lindungi, tidak memandang basic, background dan sebagainya. Tentu di bawah Kemenak, kami Kemenak ini banyak membidangi sektor-sektor yang mungkin barangkali masyarakat awam belum terlalu familiar ya. Betul Pak. Kami masalah pendidikan tentu ada, mulai pendidikan formal, yang non formal juga ada.
Kalau yang formal itu mulai TK, RA, MI, MTS, madrasah aliyah. Itu yang formal. Kemudian yang non formal seperti TPQ, madrasah diniyah, pondok pesantren, ya. Itu di ranah pendidikan non formal. Nah, bicara mengenai hak politik, ya, tentu calon-calon pemilih pemula itu juga perlu kita data di semua sektor, termasuk anak-anak kita yang berada di bawah Kemenak. Dan anak-anak itu rata-rata di sekolah tingkatan jenjang madrasah aliyah. Perlu saya sampaikan bahwa madrasah aliyah di kota Samarinda untuk yang negeri itu ada 2, MAN 1 dan MAN 2. Yang mereka masing-masing MAN ini muridnya itu rata-rata hampir 1.000. Artinya dari 1.000 itu kalau kita hitung berapa jumlah calon daftar pemilih tetap yang bisa dimasukkan, itu belum termasuk madrasah aliyah swasta yang dalam data kami tercatat ada 16 lembaga. Seandainya masing-masing lembaga itu 100 saja, seandainya ini itu sudah 1.600. Seandainya 200, kalikan sendiri. Lah tentu mereka punya hak potensi banget ya untuk diberikan sosialisasi itu. Makanya belum lagi, mohon maaf, pondok pesantren. Pondok pesantren di tempat kita lebih 50, tepatnya 56 ya kalau tidak salah. Dan mereka ada yang melaksanakan pendidikan formal, modern, ada juga yang salafi. Nah, yang salafi ini artinya pendidikan salafi itu dia tidak mengikuti jenjang formal. Sehingga mereka ada yang tingkatan wusta, ada tingkatan ulia yang mereka usianya juga mirip-mirip dengan jenjang aliyah. Nah, dari 56 ini kalau seandainya separuh saja yang salafi dan misalnya masing-masing 50 atau 100, silahkan dikalikan aja sudah berapa. Nah, tentu kami menyambut gembira kedatangan teman-teman Bawaslu untuk memberikan ruang, dan kami juga sangat senang mendukung ketika ini jadi kerjasama, kerjasama yang baik, sehingga apapun yang diperlukan untuk hal ke arah positif kita dukung. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, saya ambil sedikit tadi tentang kerjasama Pak. Nah, ini kembali ke Pak Sugeng nih. Nah, ini mungkin kedepannya atau dalam waktu dekat mungkin. Nah, kolaborasi apa Pak yang berbentuk kerjasama yang mengikutkan Kementerian Agama ini Pak? Kira-kira di Bawaslu itu ada namanya partisipatif aktif ya. Artinya ya sosialisasi nanti juga kita akan turun berdasarkan arahan dari beliau. Kita akan turun ke lapangan, memberikan sosialisasi, menggandeng, mengedukasi dan lain-lain. Nah, mohon izin juga Pak Nasrun, kalau memang toh sudah ada sinyal yang baik ini kan, kita bisa melakukan perjanjian kerjasama atau MOU kan bisa ya. Artinya simbiosis mutualismenya. Nah, memang kalau di runut Bawaslu ini sebagai penyelenggara pemilu ya hanya bisanya begitu Pak. Ya kan, kalau secara lembaga finansial kayaknya nggak ada di kita. Tapi gini, saya senang, alhamdulillah banget ketika Pak Kepala Kemenak ini memberikan respon yang positif tentang tujuan kita bahwa kita diterima dengan baik. Itu minimal sebuah penghargaan yang atau apresiasi yang tidak bisa kami ukur dengan apapun. Karena mengingat peluang untuk yang lain, misalnya kayak Forum Kerukunan Umat Beragama itu kan, kalau kita melihat cakupan dari Kemenak ini kan lebar banget ya. Mulai dari nanti kita bisa masuk di lini umat Kristiani, kepercayaan semua umat beragama Pak ya. Nah, semuanya. Kepercayaan ini juga kita tidak pernah menyentuh karena selain mereka-mereka yang memang ya kita nggak pernah sekali-kali bersosialisasi dengan mereka, nggih. Karena kepercayaan ini beda ya, beda fatsunnya ya. Kelihatannya tempat peribadatan juga beda. Nah, di samping itu juga dalam putusan MK bahwa dalam berkampanye pun juga tempat ibadah sangat steril gitu nah. Jadi ini juga bagian dari rencana kami untuk menyampaikan kerjasama bahwa
seluruh stakeholder di tingkatan umat beragama itu perlu mengetahui bahwa ini juga bagian dari tanggung jawab dan bentuk dari kesepakatan yang benar-benar harus dijaga gitu. Nah, sehingga tidak bisa masuk berakibat dengan hal yang tidak kita inginkan. Minimal hari ini mengucapkan matur nuwun, terima kasih kepada Pak Nasrun. Kita di Bawaslu ini kan yang awam sudah bisa masuk di ranah agama. Ngonten Pak. Baik, jadi gini, Mas Sugeng, saya tambahkan ya. Gimana Pak? Mohon maaf kalau saya mungkin mengambil kapling sedikit. Tapi salah satu tujuan penyelenggaraan pesta demokrasi kan sesungguhnya kondisi yang aman. Siap. Kondisi yang terkendali, yang tidak timbul chaos dan sebagainya. Tentu kami Kemenak akan dengan senang hati membantu itu, Mas. Karena kami juga mohon maaf di bawah binaan kami itu semua rumah ibadah kan di bawah binaan kami. Betul. Seluruh masjid, seluruh gereja, pura, apapun namanya. Dan kita tahu bahwa salah satu tempat paling nyaman untuk kampanye ya mengumpulkan orang itu di tempat ibadah. Betul. Tapi di sisi lain itu dilarang. Dilarang, betul Pak. Justru itulah kami memberikan ruang kepada teman-teman Bawaslu kalau ingin sosialisasi nanti kita akan hubungkan langsung dengan para pemangku atau para yang menanganin rumah ibadah ini. Ya, betul. Semua agama ada di sini. Ya, kami juga punya penyuluh agama, semua agama ada. Yang silahkan supaya nanti pesta demokrasi yang merupakan kultur kita yang sudah kita inginkan bisa menghasilkan pemimpin terbaik tanpa ada masalah, tanpa ada gesekan-gesekan sosial. Betul. Ya, salah satu pemicunya menurut saya di sektor agama. Sehingga kami hadir insya Allah ya, bersama dengan Bawaslu, kami hadir untuk bisa berkontribusi dalam pelaksanaan demokrasi. Apapun yang diperlukan insya Allah kita support lah Mas. Terima kasih. Siap. Okay. Ya, baik. Ini menarik Pak ya. Saya baru tahu nih Pak. Ternyata Kementerian Agama ini menaungi MTS, MAN, pondok pesantren yang berhubungan dengan pendidikan ya, ini. Masjid, gereja, pura, nah, saya pikir itu aja Pak. Guru-guru agama. Saya kira yang berhubungan dengan pendidikan ini ya dinas pendidikan. Saya baru tahu nih. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu atau saya aja yang belum tahu nih. Baik. Untuk selanjutnya ini Pak. Ini kan sasaran Bawaslu kan aspeknya kan yang salah satunya pemilih muda ini Pak. Pemilih muda ini yang ibaratnya di pondok pesantren ini kan ibaratnya jauh dari teknologi mungkin Pak ya. Saya dengar sih Pak, mungkin nggak boleh bawa HP, informasi kurang terkait pendidikan atau edukasi tentang kepemiluan gitu. Apalagi yang di luar aja, yang SMA aja cenderung untuk nggak peduli, mager, kadang-kadang sampai golput gitu Pak. Ya, gimana itu Pak? Pak Sugeng dulu tanggapannya Pak. Ya. Gimana gitu? Cara mencapai. Kalau kata beliau tadi, Pak Nasrun bilang dari lahir sampai meninggal urusannya agama. Jadi nggak bisa dinafikan ya bahwa memang globalisasi, kemajuan itu juga plus minusnya juga ada. Nah, makanya kami coba menggarap ini ya, artinya mulai melakukan inventaris pondok pesantren mana yang bisa kita datangi. Melalui saran dan masukan dari beliau, dari Pak Nasrun sebagai Kepala Kemenak, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan nanti turun ke bawah, sosialisasi terutama untuk lebih mengenal, karena orang timur itu kalau nggak kenal nggak sayang itu, kalau nggak lebih mengenal dekat, sekali, 2 kali, 3 kali itu tidak ngah gitu kan. Nah, ini kan kultur ini yang akan kita bangun bahwa kalau kita lawatan ke pondok pesantren itu juga bagian dari bukan hanya tugas bekerja saja sebagai Bawaslu, tapi pada hal lain adalah tingkat integritas kita, bahwa memang semua komponen-komponen atau elemen dasar pemilih ini memang harus kita sentuh. Saya kira itu. Untuk Pak Nasrun mungkin Pak. Jadi gini, melalui pintu Kemenak itu banyak yang bisa kita capai Mas. Karena Majelis Taklim sekota Samarinda itu pun izin operasional Majelis kami. Taklim, betul. Iya. Bayang kan kalau nggak salah ada 500 lebih itu Majelis Taklim itu. Belum lagi pondok pesantren, belum lagi satu madrasah saja ribuan. Artinya ketika memang
ketika memang mau bersosialisasi silahkan kami berikan ruang. Monggo masnya mau datang ke sana juga boleh, kalau mau ngundang juga boleh. Monggo yang terbaik, pasti kami akan bantu itu, karena bagaimanapun kita ingin, jangan salah ya, pondok pesantren itu jangan dinotasikan ketinggalan, enggak ya. Pondok pesantren itu pengelolaannya ada 2 macam. Ada yang modern, ada yang salafi. Itu di tingkat pembelajarannya, Mas. Pak, ya? Jadi bukan di alatnya. Tapi kalau santrinya Pak, santrinya itu jadi gini, masalah penggunaan HP itu hanya diatur supaya mereka anak itu tidak ketergantungan dengan gadget itu, sehingga mereka kan banyak orang tua itu yang sekarang kewalahan karena anak-anaknya kecanduan HP ya. Maka sesungguhnya pembatasan HP di pondok pesantren itu dalam rangka pendidikan. Mereka tetap boleh, tetapi diatur waktunya. Oh, diatur waktunya. Misalnya pada jam-jam, katakanlah misalnya pas hari Minggu, Sabtu, mereka diizinkan. Oh, masih. Jadi jangan salah ya. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Kemudian mengenai yang salafi itu, mereka memang khusus mempelajari turots atau kitab-kitab kuning yang nuansanya agama. Jadi itu. Tetapi mengenai informasi, insya Allah mereka tidak akan pernah ketinggalan informasi. Justru mereka lebih mudah sesungguhnya untuk kita lokalisasi, karena mereka berada di dalam satu tempat yang ibaratnya memang terkonsentrasi ke situ. Betul. Sehingga ketika teman-teman Bawaslu memang mau ada kegiatan, katakanlah sosialisasi atau apa-apa, ya silahkan, lebih mudah lagi mereka kan. Ya. Insya Allah banyak hal yang bisa dikerjasamakan. Tadi saya ulangi, kita punya madrasah yang tingkat aliyah yang itu muridnya ribuan, punya majelis taklim yang juga satu, ini kalau nggak salah kemarin udah lebih 500 yang terdaftar di sini. Kalau rata-rata majelis taklim ini, mohon maaf lah, 50 aja kali 500 sudah berapa itu ini ya. Mohon maaf, belum lagi pondok pesantren. Saya kira itu nih Mas, intinya bahwa kami sangat mendukung kerja-kerja dari Bawaslu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa membantu pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu kada, pesta demokrasi yang sehat, yang aman, yang damai. Baik, betul Pak. Nah, jadi sudah dapat lampu hijau nih Pak ya, kita Bawaslu Kota Samarinda untuk bisa masuk ke lini yang pendidikan yang berbasis agama ini. Ya, silakan. Semua agama Pak ya. Juga boleh, artinya mengumpulkan. Ke rumah ibadah juga Pak ya. Gereja juga boleh, pengurus masjid juga boleh. Oke, baik. Nah, ini Pak, satu saya mau nanya Pak Nasrul nih Pak. Selama ini ada nggak Pak kita di tingkat pendidikan yang berbasis agama ini Pak, edukasi terkait kepemiluan, politik, atau seperti itu Pak? Ada. Sudah ada pernah masuk Pak ya? Ada. Kita ada. Terutama Bapak ini kan keliling juga menjadi pembina apel. Oh iya. Pembina apel biasanya melalui sentuhan itu atau melalui guru guru KPPN apa namanya itu? PPKN kan Pak? PPKN. Oh. Melalui guru PPKN juga disosialisasikan mengenai itu, artinya mengenai kewajiban mereka untuk berpolitik, hak dasar mereka, termasuk juga ujaran kebencian, kita juga hate speech dan sebagainya. Itu kita sampaikan ke mereka, karena bagaimanapun mereka juga bahkan kita ajari bagaimana bermoderasi beragama yang baik, sehingga mereka menyadari perbedaan kultur, perbedaan pilihan itu tidak harus membuat mereka bermusuhan. Betul Pak. Kalau dari Bawaslu sendiri Pak Sugeng, kita apa pernah ya ke? Ya belum ada Pak ya. Baru ini mungkin ini gerbang awalnya Pak ya. Masuk seringnya ke KUA dia. ya ini Pak juga sebenarnya ya, kalau kita mau topiknya itu misalnya perceraian itu ya, baru tadi Bapak juga jelasin bahwa kalau perceraian ini nggak bisa putusannya di pengadilan agama, karena kalau di pengadilan negeri itu biasanya ya berdasarkan putusan ada nggak yang dicabut hak politiknya. Tapi kalau di pengadilan agama ini kan orang ini cenderung kegiatannya ya perceraian sama penentuan waris gitu Pak ya. Ya seperti itulah. Tapi pada intinya begini, saya ini luar biasa lah saya dapat limpahannya ini, karena hal-hal seperti ini ya memang harus kita lakukan, karena mengingat
pondok pesantren dan sebagainya itu potensinya belum pernah kita sentuh, Mas. Betul Jadi Pak. mungkin nggak ada waktu kemarin atau memang kita lalai gitu ya. Tapi yang jelas ini hari ini ada sebuah sudut pandang yang memang terbuka secara sehat bahwa saya berterima kasih nanti bisa masuk di dunia. Cuman ngomong-ngomong Pak Nasrun, mohon izin, pondok pesantren itu juga ada ininya nggak Pak? Apa namanya, setiap hari Senin itu upacara kah? Oh, iya betul. Betul. Jadi gini, tadi saya bilang ya, pondok pesantren itu ada dua kategori. Ada yang pondok pesantren modern. Menyelenggarakan pendidikan formal. Misalnya, katakanlah saya contoh nih, misalnya pondok pesantren Nabil Hussein, pondok pesantren yang pondok pesantren tapi dia punya formal. Nah, otomatis yang formalnya itu pasti punya kebiasaan untuk apel pagi. Ya. Tetapi bagi pondok pesantren yang salafi, anggaplah kan ada beberapa tuh yang salafi itu yang hanya penyelenggaraan kitab kuning, tentu mereka tidak menyelenggarakan apel seperti itu. Apel mereka subuh, Mas. Subuh mereka ngapelnya di masjid. Jadi mereka apelnya subuh di masjid. Namanya di masjid. Dan mengenai data perceraian, saya sampaikan juga bahwa memang kalau Kemenak itu melalui KUA itu hanya biasanya mendapatkan output dari putusan. Output dari putusan pengadilan agama ketika mereka mengajukan persyaratan untuk nikah. Tetapi kalau data yang real objektif itu yang dikeluarkan oleh PA, yang punya hak setahu saya adalah yang berurusan, yang terkait kata apakah tadi. Makanya tadi saya berguru ketika mencari data janda dan duda, yang paling mudah ke PA bukan ke Kemenak. Betul, pengadilan agama. PA ini pengadilan agama ya. Tahu Pak Sugeng mau cari inventarisir data duda-duda, janda, itu ada. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Ini terakhir ya Pak, karena mungkin sudah terlalu lama kita nih ngobrol nih. Masih menarik sih ini semua obrolan ini, cuman kita terbatas waktu. Oke, untuk pertanyaan terakhirnya Pak, ini nih terkait masih pemilih muda nih Pak. Pasti kan kita sadar kan banyak yang belum tersentuh. Contohnya kayak Bawa sendiri menyadari untuk pondok pesantren ini belum tersentuh dalam sosialisasi atau edukasi tentang memilih hak pilihnya. Nah, mungkin dalam kesempatan ini mungkin siapa tahu mereka ada pada nonton mungkin apa yang mau disampaikan nih Pak terkait ya ilmu politik atau kepemiluan maupun langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan dalam menjaga demokrasi kita ini Pak. Mungkin dari Pak Nasrun dulu deh Pak ya. Pak Nasrun. Jadi saat ini Kemenak itu meluncurkan namanya kurikulum cinta. Kurikulum cinta, asik. Salah satu isi dari kurikulum cinta itu adalah cinta kepada tanah air. Cinta. Artinya proses penyelenggaraan pesta demokrasi ini kan dalam rangka mendapatkan calon-calon pemimpin yang bisa melanjutkan negara kita menuju ke arah yang lebih baik ya. Nah, tentu dengan cinta tanah air artinya keterlibatan setiap pemilih muda untuk terlibat aktif di dalam pemilu ini. Ya kan? Karena kalau dia nggak cinta dia akan golput. Dia nggak cuek, nggak peduli dengan siapa yang mau jadi pemimpin. Kita hindari. Maka melalui kurikulum cinta ini yang digagas oleh Pak Menteri Agama kita, salah satunya adalah bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak muda ini untuk peduli kepada tanah air, termasuk di dalamnya proses-proses demokrasi di situ. Karena kalau mereka peduli terus terlibat langsung dalam pemilunya juga damai. Nah itu wujud bahwa dia cinta tanah air. Saya kira itu Mas Sugeng. Ya, dilanjutkan coba. Betul. Apa itu Pak? Ya. Baik. Ya saya tak bisa ngomong apa-apa ya, karena ini sebuah hal yang baru bagi saya atau bagi lembaga Bawaslu, bahwa hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa melakukan tatap muka, diakui apa tidak bahwa ini adalah hal baik yang kedepannya akan kita lakukan, kita laksanakan
melakukan sosialisasi, edukasi apapun itu di tingkatan sektor Kementerian Agama, yaitu di pondok pesantren. Saya senang Pak nih, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya kira itu aja cukup. Baik, cukup Pak ya? Cukup. Oke, baik Pak. Oke, sudah tidak terasa waktu sudah sangat cepat nih. Obrolan masih menarik, tapi ya tetaplah kita punya batasan waktu. Terima kasih kepada Pak Nasrun dan Pak Sugeng atas waktunya. Terima kasih Mas. Sudah mau berbagi ilmu dalam obrolan ini. Menarik sih pada hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman pantengin terus media sosial Bawaslu Kota Samarinda untuk dapatkan informasi-informasi seputar kepemiluan. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Untuk penutup nih kita bersama-sama tagline Bawaslu dulu Pak ya. Iya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.